Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspa Septiani dari kelas D3 SIA 4401. Dan di video kali ini saya akan mengerjakan latihan soal untuk membuat laporan daftar barang, kemudian laporan daftar barang berdasarkan nama kategori. Kemudian nama kategorinya bisa dicari. Baik, untuk itu kita kerjakan nomor 1 terlebih dahulu, membuat laporan daftar barang. Sebelumnya, kita sudah dikasih database, nama database-nya adalah CIDB. Nah, di CIDB di sini mempunyai tabel barang. Tabel barang ini yang akan kita buat laporannya. Di sini ada barang ID, kategori ID, nama barang, dan harga. Baik, kita ke VS Code atau text editor lainnya. Kemudian kita pergi ke application, kemudian kita ke config, lalu kita atur dulu autoload-nya. Nah, di autoload ini kita atur di sini helpernya array, kita tulis file, URL, from, text, dan HTML. Setelah autoload dimodifikasi, kita pergi ke database. Nah, di sini nama database-nya kita sesuaikan yaitu CIDB. Setelah itu, kita buat modelnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah buat nama modelnya adalah model_barang.php. Kemudian kita buka tag PHP. Lalu kita buat kelasnya. Nama kelas harus sama dengan nama file, yaitu model_barang. Kemudian kita extend dari CI model. Lalu buka kurung kurawal. Kemudian kita buat function. Sini function laporan default. Ini terserah ya nama functionnya apa. Kemudian buka kurung kurawal. Nah, ini query-nya. Query-nya $query untuk menampilkan $query sama dengan ntar kita select nama barang, kita sesuaikan dengan tabel yang udah ada. Ini ada nama barang, kemudian kita nanti pilih harganya dari tabel barang. Select nama barang, harga. From barang. Barang, group by, barang_ID. Nah, untuk mengecek apakah ini sudah benar, kita boleh tes di SQL-nya terlebih dahulu. Kita ke SQL, kemudian kita pastekan query-nya tadi, lalu kita go. Nah, sudah bisa ya untuk laporan nama barang dan harganya. Lalu kita lanjutkan pergi ke VS Code. Setelah ini kita return $this db query $query-nya. Untuk model hanya ini, kemudian kita pergi ke view-nya. Kita akan buat view terlebih dahulu. Lalu kita buka dulu tag HTML. Kemudian kita buat title-nya adalah laporan barang. Di body-nya kita kasih H3. Di sini kita tulis laporan daftar barang. Lalu kita buka tag PHP. Lalu kita tuliskan echo form open dari controller ini, controller barang. Nama controller di sini.
Terus setelah tutup tag PHP, kita buka tag table. Nah, di sini kita buka kelas sama dengan table border. Kita kasih bordernya sama dengan 1. Kemudian kita tr, dalamnya ada td, kemudian kita kasih bold, lalu ini untuk nomor, kemudian ini td lagi, ini biar td-nya isinya nama barang sesuai dengan ini tadi. Kita akan pilih nama barang dan harga. Jadi sini adalah nama barang. Ini kita bold juga biar lebih bagus. Gak bisa ya, harus. Nama barang, kemudian yang terakhir tadi adalah harga. Setelah tr, kita ambil datanya dari database. Kita buka tag PHP. Untuk nomornya, ini adalah bar nomor dimulai dari 1. For each pengulangan, for each data record-nya sebagai result. Result as $R. Lalu kita buka kurung kurawal, kita echo tr-nya. Echo, bentar aja kita buat dulu tr. Dalamnya adalah td, kemudian width sama dengan 10. Ini jangan lupa kita kasih align center. td align biar dia ke tengah bacaannya, tampilannya. Align center. Yang bawah juga. Ini kita buat, setelah buat ini, width-nya 10, align-nya juga center. Ini dolar nomor. Lalu ini kita copy aja. Kemudian setelah nomor, ini kita kasih width 150. Ini nggak usah ada align center. Di sini adalah $R, karena ini resultnya sebagai $R. $R diisi dengan nama barang. Nama underscore barang. Kemudian yang terakhir adalah kita kasih align juga di sini. Tapi align-nya adalah right. Di sini adalah harga. Harga. Kemudian kita di sini echo kita kasih seperti ini. Lalu kasih titik koma. Kemudian dolar nomor akan selalu bertambah seiring bertambahnya data. Baik, ini untuk tampilan sudah selesai. Sekarang kita buat controllernya. Untuk controller, kita buka dulu tag PHP. Lalu kita buat nama kelasnya. Harus sama dengan nama file, yaitu barang extends CI controller.
lalu buka, tutup kurung awal, kemudian function construct, buka lagi, ini parent, titik 2, underscore 2 kali, lalu construct lagi, titik koma, kemudian $this, kita load modelnya. Load model, kemudian dalamnya adalah array. Ini nama file modelnya, yaitu model underscore barang. Tutup, kemudian di bawah function, kita buat lagi function index. Function index. Buka kurung awal, ini adalah $data yang di record. Kemudian $this dari model barang. Terus functionnya ada laporan default. Tutup. Kemudian $this lagi. Kita load view. Kemudian nama view-nya ini laporan underscore barang. Kemudian $data. Setelah function index, kita buat function satu lagi untuk function laporan. Kurung awal, kemudian $data lagi, terus record sama dengan $this, kemudian model barang, nama model kita, lalu kita akses laporan default, koma, $this, ini sama seperti ini sih, kita copy aja. Setelah itu kita save. Nah, coba kita panggil ke web. Kita ke browser terlebih dahulu. Kita ketik localhost / nama folder CI3, kemudian index.php, kemudian nama controllernya, yaitu tadi barang. Nah, ini adalah laporan daftar barang. Kemudian kita ke nomor 2. Kemudian untuk nomor 2 adalah daftar barang berdasarkan nama kategori barang. Dan kategori barangnya ini bisa di-search. Baik, kita ke VS Code. Nah, sebelumnya saya udah buat controllernya, filenya, nama filenya adalah barang2.php, kemudian modelnya model underscore barang2.php, kemudian laporannya adalah laporan underscore barang2.php. Kita buat dulu terlebih dahulu modelnya. Kita buka tag PHP seperti biasa. Lalu buat nama kelasnya sesuai dengan nama file, model underscore barang2, extends CI model. Kemudian buka. Nah, untuk functionnya itu terserah ya nama functionnya. Ini saya buat laporan default. Kemudian buka. Nah, di sini ada juga $query. Nah, untuk yang ini kita akan buat 2.
menggabungkan dua tabel. Tabel kategori barang dan tabel barang. Nah, untuk itu kita coba SQL-nya terlebih dahulu. Kita akan memilih, kita lihat barang. Di barang kita akan milih nama barang dan harganya. Kemudian di kategori barang, kita akan pilih ini, nama kategorinya. Nah, maka SQL-nya kita akan buat select B. Ini dari tabel barang, yaitu nama barangnya, nama barang, terus dari B lagi harganya, terus ini dari tabel kategori barang, KB titik nama kategori, from barang, tabel barang sebagai B, terus tabel kategori barang sebagai KB, di mana where di tabel barang kategori ID-nya sama dengan KB kategori, di tabel kategori barang kategori ID-nya itu sama. Kemudian kita group by dari barang ID. Coba kita cek query-nya. Nah, ini kita sudah bisa join dua tabel. Kemudian kita copy ini, kita masukkan ke ini query. Berarti query sama dengan ini kita SP, di sini kita enter aja biar kelihatan. Lalu kasih titik koma. Lalu kita return $this db query terus $query titik. Lalu kita buat function untuk mengambil jika kita memilih gitu kategori apa. Function laporan kategori dalamnya adalah $kategori. Lalu kita buka ini query-nya sama dengan sama ya, ini select sampai sini masih sama. SKB where ini sama, sampai kategori ID sama. Kemudian ini N nama kategori sama dengan sesuai yang dipilih nanti $kategori. Lalu kita group by nah, udah seperti ini. Oh, jangan lupa tanda kutipnya. Kemudian titik koma, enter. Oke, kita lanjut. Kemudian kita return. Ini sama, kita copy aja. Dan untuk model sudah selesai, jangan lupa di save. Kemudian kita ke tampilan, laporan underscore barang 2. Ini kita copy aja, sebenarnya tinggal kita ubah-ubah sedikit. Kemudian ini echo from
echo from open from barang 2 nih, sesuai nama controllernya, barang 2. Kemudian table class, kita hapus aja sih, bingung ya. Tapi tag table-nya jangan. Kemudian table border. Kemudian kita kasih di sini tr, lalu td. Kemudian div. Sini kelas sama dengan call sm2. Lalu di tengah-tengah div kita kasih input type text untuk name-nya. Ini saat mencari untuk kategorinya. Name sama dengan kategori kelasnya adalah kemudian buka tag tr lagi, beri td, kemudian untuk buttonnya, button type submit, name-nya adalah submit. Setelah itu juga ada tombol untuk kembali, button, ini kita copy aja. Type-nya adalah submit, name-nya ini untuk kembali. Lalu di sininya juga kembali. Kemudian setelah membuat tombol, kemudian kita buka tag table. Kemudian ini untuk mencari di atasnya gitu ya. Lalu kita buat tabelnya. Ini kita copy aja dari sini, nanti kita ubah. Setelah HR, kita buka tag table, class border 1, ada nomor, nama kategori. Kita tambah di sini nama kategorinya. Ini kita copy aja. Nama kategori. Kemudian ini masih sama, tr, tag php, nomornya 1, for each record result as $r, echo, tr, td10, align center, untuk nomor, terus kita tambahkan nama kategori sebelum nama barang. Ini adalah nama kategori. No++ ini sama. Ini jangan lupa di-save untuk laporan barang 2. Lalu controllernya kita buat terakhir. Ini bisa kita ambil dari, bisa kita buka aja tag PHP. Nama kelasnya, kelas barang 2. Extends CI controller. Controller. Buka, terus functionnya construct.
function construct, buka ini, kemudian ini bisa kita copy si parent-nya ini, this load. Parent construct this load model array, ini berarti ini model barang 2. Setelah itu kita buka function index. Function index. Buka. Kemudian if percabangan untuk jika dia ngeklik tombol submit $_post, dia ngeklik tombol submit, maka $kategori sama dengan $this input, kita post untuk yang kategori. Kasih titik koma. Kemudian $data, dia akan disimpan. Record sama dengan $this model barang 2. Kemudian ke laporan kategori functionnya $kategori. Titik koma, kemudian kita load view-nya. This load view laporan barang 2, koma $data, titik koma, else, maka dia akan ini sama ya, $data record this model barang 2 laporan default. Oh, ini nanti ke laporan default. Kita copy dulu, terus kita. Ini kan laporan kategori untuk yang ini. Kalau dia milih kategori, tapi kalau enggak kita akan tampilkan laporan default. Jadi sini laporan default. Ini jangan diisi. Laporan default, kemudian di slot view laporan barang 2 $data. Kemudian kita save. Nah, setelah di save, kita coba buka di browser. Ini kan tadi kita nama controllernya barang untuk yang pertama. Kemudian yang barusan kita buat nama controllernya adalah barang 2. Coba kita enter. Nah, ini udah nggak error. Kemudian kita cari nama kategori, misalnya kita mau tas. Jadi yang keluar nanti tas doang, tas kulit sama tas kertas. Jadi kita coba tas, kita proses. Oke, masih ada salah. Tidak apa-apa. Tadi ada kesalahan di query-nya. Jadi query yang benar itu kita select nama barang dari tabel barang, harga dari tabel barang, dan nama kategori dari tabel kategori barang. From tabel barang sebagai B, dan kategori barang sebagai KB, di mana kategori ID di tabel barang dan kategori ID di tabel kategori barang itu sama. Kemudian di group by barang ID di tabel barang. Kemudian kita return. Gitu juga dengan laporan kategori jika kategorinya dipilih. Berarti select nama barang, harga, kategori, hampir sama seperti tadi. Ini tinggal ada N-nya aja, dan nama kategori sesuai dengan kategori yang dipilih nanti. Lalu kita coba di sini. Kita coba tas lagi, kita proses. Nah, ini keluar untuk kategori tas doang dan nama barangnya ini. Baik, sekian video saya pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.